Ini masalah ini kalau Anda suruh saya joget. Pak, bisa minta pointernya Pak? Bagus. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita persilakan manajemen tes. Mungkin mau keluar. Oh, toilet ya ternyata. Biasa ya ke toilet aja disambut. Oke, gimana kabar semua? Luar biasa. Luar biasa. Saya senang sekali bisa melihat Anda tersenyum hari ini ya. Karena saya tahu sebelum ke sini susah tersenyum. Dan kita berharap pulang dari sini baranya menyala dan kita jalan dengan maksimal, dengan sistemnya maksimal. Ya. Amin. Makanya di awal saya dikasih sesi 1 bahas mengenai handbook sama juklat. Karena kalau yang ini bermasalah di awal, bagaimanapun maksimalnya Anda jalan di awal, endingnya pasti berantakan. Ya, jadi ini penting sekali Anda perhatikan handbook dan juklat. Tapi ini hanya singkat, karena waktu kita sangat terbatas sekali. Nah, kita coba masuk di slide pertama, Bapak Ibu sekalian. Oke, ini mungkin sudah pada punya ya, ada di depan, Anda bisa beli. Di sini saya kasih gambaran sedikit Bapak Ibu sekalian mengenai isi dari handbook ini. Saya kesulitan baca kalau begini. Oke, saya turun. Di handbook ini, kalau Anda lihat, di sini ada 4 item yang menjadi isinya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama ada list impian. Jadi dengan list impian ini, yang menariknya adalah setiap ada member baru, mereka langsung mengisi hal apa saja yang mereka inginkan. Dan ada juga kurikulum 773. Jadi sudah tidak ada nanti yang namanya lembar PBO. Semuanya disatukan di handbook ini. Nah, ada juga di situ penjelasan mengenai apa saja alat bantu yang Anda butuhkan. Disiapin semua di situ, didetailkan, dan yang terakhir adalah ada data di mana itu sebagai wujud dari aksi yang dilakukan oleh orang yang pegang handbook. Ya. Nah, apa yang menarik? Nah, ini kita lihat. Disimpan di sini kalau kita lihat, ini adalah fondasi awal di mana kita membangun fondasi atau kekuatan, dan di sini kurikulum adalah alat kontrol sebagai map. Nah, selanjutnya kalau kita lihat di sini alat bantu fungsinya adalah Nah, fungsinya adalah di sini tertera agenda pertemuan, buku-buku yang wajib dibaca oleh orang-orang yang memang serius bangun bisnis ini. Ada starter pack, basic pack, dan NP. Tujuannya ini adalah untuk menjelaskan bahwa ini adalah alat bantu untuk meningkatkan skill. Nah, kalau kita lihat dari fondasi, ada maps-nya, ada skill-nya, ini akan memberi nanti yang namanya aksi. Nanti kita lihat di sini. Ada database lahir, database buat untuk network, dan database buat untuk pelanggan. Nah, apa yang menarik? Dari database jaringan ini lahirlah daftar nama, presentasi, dan lahir di member. Penambahan jumlah pelipatan ini member menyebabkan jumlah handbook bertambah dan berlipat. Apa poinnya Bapak Ibu sekalian? Efek penambahan pelipatan handbook, 1 handbook adalah 1 aksi. 10 handbook, 10 aksi. 100 handbook, 100 aksi. 1000 handbook, 1000 aksi. Jadi hanya gara-gara handbook kita promosi, Anda bisa mendeteksi berapa jumlah orang aktif di grup Anda, berapa aksi di situ. Nah, ini contohnya nih. Nah, ini menarik. Di satu buku ini Anda bisa melihat berapa banyak aksi di jaringannya Anda. Minimal ada 1 handbook yang Anda pegang bahwa Anda beraksi. Gitu. Oke, terima kasih Mbak Haji. Nah, ini kita lanjut. Jadi fungsi handbook ini sebenarnya ada 4. Pertama adalah media kerja. Anda bayangkan ya kalau kita bekerja tanpa database, apa yang terjadi? Apalagi kalau Anda lagi nggak mood misalkan ya, lupa semua tuh. Tapi ketika ada database, Anda punya lapangan pekerjaan di situ. Siapa yang mau dikunjungi, siapa yang mau ditindaklanjuti,
Siapa yang perlu ditelepon? Nah, kedua adalah media evaluasi. Ini kok berisi ini datanya semua, tapi kok tidak ada hasil? Jangan-jangan isinya bermasalah. Diceklah kualitasnya. Apalagi yang ketiga? Yang ketiga adalah media konsultasi. Apply dengan mudah, melihat di mana masalah bisnisnya ada. Saya kalau berupa konsultasi, lihat dulu database-nya ada nggak isinya. Kalau nggak ada, isi dulu. Apa yang mau dikonsultasikan, seperti itu. Nah, yang keempat adalah ini yang paling istimewa sebagai media duplikasi. 1 handbook, 1 aksi, 10 handbook, 10 100 handbook, 1000 handbook. Iya dong, ya. Oke, kita lanjut. Nah, dalam bisnis jaringan bukan manusia yang membangun bisnis, tetapi bisnisnya yang membangun manusia. Jadi bisnis ini dirancang untuk mengupgrade orang-orang yang masuk di bisnis ini, dilatih mereka untuk belajar sesuatu hal yang baru, seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke yang kedua. Waktu kita terbatas ya. Ini juga saya juga sekiranya di depan sudah tersedia. Anda juga bisa download ya, ada PDF-nya. Juklak ini sangat penting kalau Anda betul-betul ingin bisnisnya Anda berkembang di mana-mana. Kan kadang-kadang ada tuh banyak orang bangun bisnisnya eksklusif itu di satu kota, menyebabkan mana dia nggak bisa bangun daerah lain. Kenapa? Karena terlalu eksklusif. Orang lain yang bisa masuk, dia nggak bisa kemana-mana, repot kan? Jadi tujuan dari Juklak ini adalah untuk bisa bisnis kita berkembang di mana-mana, seperti itu. Nah, ini kita lihat isinya, ya. Kita bahas sangat singkat. Sebelum kita masuk isinya, ini perlu tak jelasin dulu. Anda sekarang pakai baju PDR ya. Apa tulisannya di belakang? Apa itu One Vision, Bapak Ibu? One Vision ini organisasi yang dibangun oleh leader, di mana di dalam itu ada kesempatan kerja yang dibangun. Tujuannya apa? Buat jangka panjang, supaya semua orang bisa menjalankan bisnis ini, apapun latar belakangnya gitu. Nah, di dalam itu ada keuntungan di mana profitnya bukan buat leader, tapi untuk dipakai bersama dan operasional buat manajemen One Vision. Dan di One Vision sendiri itu ada manajemen yang memang sangat dikelola secara profesional. Jadi Bapak Ibu sekalian perlu Anda ingat, profit yang ada di One Vision itu untuk operasional manajemen dan dikembalikan ke distributor untuk mensupport bisnis Anda semakin berkembang. Termasuk hari ini Anda kumpul di sini, data lebih murah karena support dari One Vision. Tepuk tangan dulu. Oke, kita lanjut. Nah, jadi kalau ada misalkan masukan, jangan langsung telepon One Vision. Lewat upline-nya dulu, jalur direkturnya. Jangan semuanya menelpon Pak Budi atau Mbak Okti, kasihan dia, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lihat apa isi dari Juklak ini. Ini ada 2 macam di sini pertemuan, ada umum dan ada bersyarat. Di sini kalau kita lihat ini OPP ya, kembali seperti nama awal. Buku saya tadi. NDC, ada PS. Di pertemuan bersyarat di sini ada CM, di sini ada yang berubah nih. Yang di sini? Di awal di sini apa? CPM. Sekarang berubah jadi IM. Nah, kenapa ini kita rubah? Karena masalah utamanya di sini. Kita mau upgrade kapasitas presentasi di jaringan kita sehingga pertemuan kembali bisa masif. Karena ini menjadi sebagai mesin pompanya, Bapak.